Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya. Oke, pada malam hari ini kita bertemu lagi ya di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Bersama saya Rudi Yoktrianto di sini yang akan membantu acara live trading untuk malam hari ini dan nanti ada teman saya Diansah yang akan memberikan paparan analisa secara teknikal untuk sesi perdagangan Amerika di malam hari ini. Oke, untuk, malam hari ini data ekonomi yang dirilis sepertinya malam hari ini merupakan malam pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral ya. Nanti malam ada pidato atau pers conference dari Gubernur Bank Sentral Inggris, kemudian ada, pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika. Kemudian ada pidato dari Bank Sentral Jepang, dan yang terakhir pidato dari Gubernur Bank Sentral Eropa, Christine Lagarde, nanti akan turut memberikan, testimoninya di malam hari ini. Jadi malam hari ini merupakan, malam pidato dari Gubernur Bank Sentral dari 4 negara maju, dari Inggris, Amerika, Jepang, dan Eropa. Nah, selain nanti sambil kita menantikan, pidato dari beberapa gubernur bank sentral yang akan memberikan wacana mengenai kebijakan moneter terbaru, kemudian perkembangan Covid, inflasi, sektor perumahan, tenaga kerja, kemudian aktivitas perekonomian yang lainnya. Kita juga lihat, ada beberapa data ekonomi yang dirilis untuk malam hari ini. Untuk tadi pagi dari API ya, Amerika Petroleum Institute itu merilis mengenai jumlah, stok cadangan minyak di Amerika. Jadi stok cadangan minyak menurut API tadi pagi dirilis, itu mengalami kenaikan stok yaitu sekitar 4.127.000. Jadi terlepas dari analis dari, Goldman Sachs sendiri berpendapat bahwa, stok global masih turun rata-rata 4,5 juta barel per hari karena pasokan tidak sesuai dengan, permintaan seiring pulihnya perekonomian di beberapa negara di belahan dunia lain. Nah, cuman dari analis dari Goldman Sachs ini memperkirakan untuk harga crude oil ini baru baru analisa ya, baru analisa menurut analisnya Goldman. Dia memperkirakan untuk harga, crude oil diperkirakan mencapai $90 per barel di akhir tahun. Nah, ini masih akhir bulan September ya, jadi masih ada Oktober, November, Desember, sekitar 3 bulan lagi. Tapi apakah analisa tersebut, benar-benar terwujud untuk $90 per barel? Nah, nanti akan kita lihat pergerakannya dan perkembangannya di beberapa bulan ke depan, 3 bulan ke depan ya, 3 bulan ke depan. Nah, untuk malam ini giliran EIA, Energi Informasi Administrasi yang akan melaporkan, stok cadangan minyak Amerika nanti jam 21.30 waktu Indonesia bagian barat, jadi setengah 10 malam ya, setengah 10 malam. Untuk, laporan API minggu kemarin, data terakhir mengenai stok cadangan minyak di Amerika minus 3.481.000. Sedangkan prediksi analis untuk malam hari ini, laporan di minggu ini, sekitar minus 1.652.000. Jadi ada penurunan, bukan penurunan, kenaikan kenaikan jumlah stok menurut para analis sekitar hampir 2 juta barel ya. Oh, ya sekitar hampir 2 juta barel. Tapi untuk aktualnya nanti kita akan lihat di jam 21.30. Nah, ini bagi Anda yang kebetulan punya open posisi, crude oil, ya paling tidak harus melihat pergerakan crude oil nanti malam
untuk saat ini harga crude oil, di pembukaan sesi Amerika Utara, sesi perdagangan Amerika Utara, harga crude masih berada di kisaran $74,83 per barel. Jadi masih, stay di 74,80. Sempat turun ya sampai di bawah 74, tapi kemudian di pertengahan sesi perdagangan Eropa, harga crude oil kembali lagi menanjak dan mendekati level, 75 dolar per barel. Nah, nanti kemungkinan akan bergerak lagi seiring dirilisnya, laporan dari EIA, Energi Informasi Administrasi. Kemudian selain data ekonomi dari sektor perminyakan, nanti jam 9 malam data dari Amerika yaitu penjualan rumah tertunda, ini juga termasuk kategori bintang 3 ya. Jadi, kemungkinan juga efeknya cukup besar sekali terhadap pergerakan US dollar. Untuk penjualan rumah tertunda di bulan kemarin dirilis minus 1,8%. Diprediksi ke positif 1,4%. Jadi dari minus ke plus. Kenaikannya juga cukup, lumayan lumayan banyak ya dari prediksinya. Nah, cuman untuk aktualnya nanti kita akan, lihat apakah benar-benar jumlah, apa namanya, laporan untuk penjualan rumah tertunda ini benar-benar melebihi perkiraan analis atau malah justru di bawahnya perkiraan analis. Tapi yang jelas akan menggerakkan mata uang US dollar. Nah, seperti itu. Nah, itu data ekonomi yang perlu kita perhatikan di, malam hari ini selain, eee, untuk Gubernur Bank Sentral mulai berbicara itu jam 22.45 menit, 22.45 menit waktu Indonesia bagian barat. Itu bersamaan ya, jadi ada 4 bank sentral yang melakukan pidato atau press conference secara bersamaan. Jamnya sama, 22.45 menit. Gubernur Bank Sentral Amerika, Gubernur Bank Sentral Inggris, kemudian ada Gubernur Bank Sentral Jepang, dan Gubernur Bank Sentral Eropa. Nah, ini bagi Anda yang mempunyai open posisi pound sterling, kemudian instrumen yang berlawanan dengan USD, US dollar, entah itu XAU USD, entah itu Euro USD atau USD Kanada dolar atau New Zealand dollar atau Aussie, itu mungkin wajib Anda lihat pergerakannya nanti malam jam 22.45 menit waktu Indonesia bagian barat. Kemudian bagi Anda yang punya open posisi yen Jepang, dan bagi Anda yang punya open posisi euro, karena Gubernur Bank Sentral Eropa juga turut memberikan, testimoninya atau pers conference di malam nanti. Kemudian, untuk program dari GK Invest, untuk hari ini yang Anda sudah jadi nasabah GK Invest, kemudian ikut berpartisipasi di dalam kompetisi demo akun, ini sudah mulai berjalan ya untuk, hari ini, mulai hari Senin kemarin, dan, kemarin juga sudah dirilis untuk posisi klasmen. Nah, ini bagi Anda silahkan menggunakan, akun kompetisi demo akunnya, siapa tahu Anda adalah pemenang dari kompetisi demo akun yang diadakan oleh GK Invest. Nah, sepertinya, seru sekali lah ya untuk, kompetisi demo akun. Selain itu juga, bagi Anda yang suka bertransaksi dan menyimpan posisi dalam beberapa hari, nah ini kebetulan di GK Invest juga ada program untuk, bebas biaya menginap atau free swap ya, free swap dengan masuk, minimal $1.000 atau 10 juta, itu nanti Anda sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, kan lumayan tuh, soalnya kalau Anda suka bertransaksi dan menyimpan posisi dalam jangka waktu yang cukup lama atau beberapa hari. Nah, kalau biasanya 10 juta itu kena biaya menginap atau kena swab, tapi untuk, kali ini
10 juta sudah mendapatkan fasilitas bebas biaya menginap. Nah, jadi paling tidak untuk menambah apa ya, menambah profit lah ya, menambah profit dari hasil transaksi yang Anda lakukan. Oke, bagi Anda yang barusan bergabung, selamat, datang, selamat bergabung di acara live trading bersama GK Invest Cabang Semarang yang di channel YouTube, kemudian channel, di Klik Meeting. Selamat bergabung di malam hari ini. Kemudian mengenai program edukasi ya, program edukasi di GK Invest Cabang Semarang. Jadi kita memberikan program edukasi secara online itu hari Senin jam 2 siang dan hari Kamis jam 2 siang. Sedangkan untuk, live trading kita seminggu ada 3 kali, yaitu hari Selasa jam 3 sore, kemudian Rabu jam 7 malam, seperti hari ini Rabu jam 7 malam, dan hari Jumat jam 7 malam. Jadi untuk live trading yang diadakan oleh GK Invest Cabang Semarang, rutin seminggu ada 3 kali. Hari Selasa jam 3 sore, kemudian Rabu jam 7 malam, dan Jumat jam 7 malam. Nah, itu silakan Anda manfaatkan, siapa tahu dari, yang kita sampaikan di live trading maupun di seminar, apa namanya, edukasi online, bermanfaat bagi Anda semuanya. Oke, kita langsung saja tergabung dengan, eee, Bro Ardian. Gimana Bro kabarnya malam hari ini Bro? Ya Pak, halo. Alhamdulillah sehat Pak, sehat. Alhamdulillah sehat. Ini sepertinya pergerakan malam hari ini harga emas juga naiknya juga pelan-pelan itu ya. Kayaknya Sempat Pak nunggu data yang setengah 11 ya, jam berapa itu? ya, pidato dari Gubernur Bank Sentral Amerika nanti jam 22 lebih 45 45. menit. Jam 11 kurang seperempat lah ya. Oke, mungkin langsung saja dipaparkan mengenai analisa teknikal di malam hari ini. Mudah-mudahan juga bermanfaat bagi Anda. Dipersiapkan alat tulis, silakan Anda mencatat mana yang sekiranya instrumen yang biasa Anda gunakan untuk bertransaksi. Siapa tahu dari yang kita paparkan di sini bermanfaat bagi Anda semuanya. Kemudian kalau misalnya mau request instrumen tertentu bisa ketik di kolom chatting ataupun di kolom komentar di channel YouTube. Oke, oke Bro, silakan Bro disampaikan untuk analisa malam hari ini. Ya Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi malam ini kita berjumpa lagi di live trading bersama GK Invest Cabang Semarang. Nanti coba kita lihat beberapa pair yang bisa kita transaksikan malam ini. Oke, kita lanjut aja. Ini udah kita perhatikan goldnya juga udah mulai bergerak. Jadi kita pembukaan ini kita langsung lihat goldnya aja. Kalau kita perhatikan goldnya ini sebenarnya sudah saya buat untuk goldnya. XAU USD. Untuk goldnya ini bisa dipasang. Ya, untuk goldnya ini bisa pasang sell stop. Mana tadi? Ini gold, sell gold di harga 17.40.500 sell 17.
Jadi untuk goalnya ini kita bisa pasang nih sell stop, goal di harga 13,45, target TP di 17. Sebenarnya ini TP-nya pendek sih, tapi nggak apa-apa. 38,00. Gold mana tadi? 38. Jadi untuk goalnya ini bisa kita pasang sell stop di 17.40, targetnya di 17.38 untuk malam. Cuman harap hati-hati. Ini target keduanya kita pasang di 17.30. 17.30. Buy stop, buy stop, good. Terus 17, 17. Jadi goldnya ada dua opsinya nanti, sebentar tinggal kita lihat. Jadi ini ada sell stop dan buy stop, tinggal kita lihat yang mana yang disentuh. Kenapa kita pasang dua? Kalau kita perhatikan ini kemungkinan besar market malam ini bergerak range tidak terlalu besar, karena mungkin kemungkinan besar menunggu data keluar sebentar di 10.45. Jadi harap hati-hati untuk transaksi malam ini. Kita sambil menunggu aja. Tinggal kita lihat aja sebentar yang mana salah satunya. Oke, kita lanjut. Jadi goalnya itu udah ada dua opsinya ya. Ini nanti tinggal kita lihat. Yang buy stopnya di sini, targetnya di 50 dan 55. Oh, udah masuk ya sell stopnya. Waduh, cepat benar. TP-nya di 38 berapa tadi ya? 38.50. Bukannya kita nggak dapat harganya nih. Dua, nggak apa-apa.
Jadi yang sempat dapat tadi di 1740.200 sudah running ya. Ini tinggal kita lihat ini TP1-nya. Kita lihat dulu goldnya. Kalau goldnya ini paling kita pasang di TP1 aja dulu ya. Kalau misalkan harganya bolak-balik di sini sampai 15 menit ke depan ini. Di TP1 untuk goldnya udah kena ya. Kita masih lanjut. Ini tinggal kita lihat. Yang punya posisi sell tadi kalau bisa di close aja dulu. Kayaknya ini cuma sampai di TP1. Tinggal kita lihat ini 8 menit lagi. Kalau harganya masih di area ini berarti kemungkinan besar ini balik lagi ke atas. Jadi buy stopnya tadi kita close aja dulu. Yang sempat pasang buy stop. Oke, kita lanjut dulu. Coba kita lihat pound sterling. Pound sterling sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini hampir sama juga. Ini masih data yang kemarin. Kalau pound sterling ini agak lumayan besar pergerakannya selama 2 hari ini kalau kita perhatikan. Karena kalau kita lihat beberapa indeks dolar ini menguat. Ini coba kita lihat mana. Kita lihat dulu currency-nya. Ya lumayan kalau kita perhatikan memang kemungkinan besar pound sterling masih lumayan melemah. Pound sterling ini penurunannya masih ke kita lihat dulu pound sterling. Pound sterling ini bisa mengejar ke 3423. Kita lihat ini masih ke sini. Cuman harap hati-hati, ini lebih bagusnya kita menunggu saja data rilis sebentar untuk masuk di pair ini. Kalau secara trending masih ke arah ini. Masih mengejar harga di 1.3423 dan 1.3346. Jadi ini masih mengejar di sini, tapi kalau untuk mau posisi buy stopnya ini masih di sini. Nanti tinggal kita lihat
sebenarnya ini secara garis besarnya sih masih melemah kalau kita perhatikan, ini masih mengejar 3423. Nah, kalau kita lihat secara garis besar ini time frame-nya, kita lihat secara big picture-nya ini. Secara garis besarnya sebenarnya ini jatuhnya cuma koreksi ya sebenarnya. Makanya kemungkinan besar titik terjauh koreksinya itu di 1.3346. Ini area-area bayinya nanti. Tinggal kita lihat sebentar, kemungkinan besar malam ini menyentuh yang ini di 3423 dan kemungkinan lanjut ke 3346. Jadi untuk pound sterling ini kita masih menunggu ya, kita masuk wait and see untuk di pound sterling. Jadi USD lebih amannya kita masih menunggu aja untuk pound sterlingnya. Tinggal kita lihat arahnya malam ini, karena untuk posisi buy stopnya sebenarnya paling namanya untuk buy stop paling aman di sini di 3538. Jadi harus kembali dulu ke harga ini. Harus di atas area ini kalau kita mau mengambil posisi buy untuk pound sterlingnya. Untuk sekarang jangan coba-coba untuk posisi buy karena lumayan kalau keseret juga. Ini dari harga posisi sekarang ke sini saja udah 63 pips, sampai ke sini saja di 145 pips. Jangan sampai keseret ke sini. Kalau mau menunggu buy, tunggu di atas harga area ini. Ini di atas di 3560-an kalau untuk posisi buy-nya. Jadi, kalau untuk strategi buy-nya tunggu dulu model seperti ini polanya. Naik dulu ke 3580-an, habis itu koreksi. Sekitaran ini di 3560-an, 3540-an. Nah, baru di sini untuk titik entry-nya nanti. Nah, gitu. Polanya seperti ini. Saya banyak nanti di sini. Nah, itu polanya seperti ini kalau untuk posisi buy-nya. Jadi untuk konsernya kita masih wait and see. Kalau kita lihat dulu goldnya, ya goldnya cuma sampai TP1 ya goldnya. Jadi ini harap hati-hati untuk posisi sell gold. Jadi goldnya cuma sampai di sini tadi ya di 17.38.500. Jadi jangan increase lagi. Kemungkinan besar cuma bolak-balik dulu di sini untuk goldnya. Jadi ini yang TP2-nya kita skip. Kemungkinan besar masih bergerak di area ini. Nah, di sini. Hati-hati. Ini yang punya posisi sell tadi gold, di close saja dulu. Close aja di TP1. Sip. Oh, ini ada pertanyaan dari Indonesia Raya di YouTube. Untuk yang punya Indonesia Raya, kalau bisa di close aja dulu Pak sampai TP1.
Kenapa kita ambil TP-TP kecil aja, karena takutnya ini kan kemungkinan besar kalau kita perhatikan juga sebentar malam ini, kita perhatikan di YouTube ya, forex factory. Nah, kalau di forex factory ini kan kita menunggu ini lumayan besar ini sebentar, medium dan high impact di 10.45. Jadi untuk goldnya nggak usah ditahan sampai di level TP2 nya, takutnya nggak sampai di situ. Ya, 13.32. Atau opsi 2-nya boleh juga, yang mau pasang SL-nya dipindahkan jadi SL profit. Kalau mau ini, kalau yang masih hold bisa pasang Excel profit meter mana. Jadi masih mau hold, opsi 2-nya SL pindah ke harga. Ini berapa tadi ya? 19. Jadi seperti itu. Jadi tinggal dilihat aja, yang masih mau hold silakan. Yang tadi stop lossnya di 17.45 dipindahin ke 17.40. Jadi walaupun kembali ke harganya juga kita masih DP. Strateginya seperti itu. Cuman kalau kita perhatikan ini udah areanya sebenarnya ini area ya, supportnya. Nah, kalau kita perhatikan ini area supportnya ini 17.37, 13.37, poin 800, 13.37. Apalagi pola market yang seperti ini, pola grafik seperti ini, hindari ya. Ini agak berisiko kalau kita perhatikan pola-pola yang seperti ini, yang gak rapi. Apalagi volumenya besar di sini, kemungkinan besar memang cuma sampai di sini areanya. Apalagi kalau kita lihat di sini, volumenya cuma berada di area ini. Kemungkinan besar sama juga, masih berada di area ini 1738, habis itu naik dulu lagi di 1740, turun lagi 1738, cuma bermain di range area itu untuk malam ini sampai mungkin didaftar sebentar. Oke, jadi malam ini kita udah ada satu posisi yang sempat kalau saya tadi nggak sempat masuk. Oke, kita lanjut pound sterling. Pound sterling masih sama tadi ya, jangan dulukan posisi buying. Polanya seperti ini untuk posisi area buynya. Kalau untuk posisi sell-nya sekarang agak berisiko juga. Kenapa? Karena kalau kita sell sekarang, sell-nya harus di area ini, 3528. Lumayan besar sih, sekitar 50-an tips. Nah, lebih bagusnya kita lihat aja dulu pergerakan untuk pound sterling malam ini. Oke, coba kita lanjut dulu. Nah, ini yang udah balik. Euro USD. Euro USD ini hampir sama polanya sih sebenarnya dengan pound sterling. USD masih sama, masih melemah. Ini hampir sama juga, masih menunggu data rilis. Kalau kita lihat itu resistennya itu di sini di 16.58. Ini resistennya di sini. Supportnya itu di 16.04. Ini masih lumayan juga, tapi ini masih arahnya juga. Jadi polanya mungkin masih searah ke area ini, di situ kembali ke arah ini. Kemungkinan besar polanya seperti itu. Untuk euro, nah,
Apalagi kalau marketnya masih seperti ini kan lumayan bagus ini kalau ini rapi pergerakannya dan trennya lumayan rapinya. Nah ini polanya masih seperti ini, masih mengikuti tren lain ini, arahnya turun naik lagi turun masih lanjut. Kalau mau yang menunggu boleh nanti pasang di sini buy limit di 16.0 menit euro USD 16. Buy limitnya di sini, stop lossnya kecil aja. Nah kita lihat dulu secara time frame besarnya. Ini bisa dipasang buy limitnya nanti. Jadi untuk euro USD nya euro USD buy limit satu poin 1,400 PP 1 poin 1 ya susun. Jadi paling amasnya untuk euro USD ini kita masih menunggu. Nah ini polanya seperti ini, tinggal kita lihat ini TP1, tinggal kita lihat sebentar malam tentu tidak ini. Jadi seperti itu untuk GJ. Kayak kita lihat dulu goldnya masih berada di area itu, di area ini. Oh pound sterlingnya masih lanjut. Ini tinggal kita lihat sebentar areanya, apakah di sini ataukah di sini. Sekarang kita lihat dulu datanya yang sudah saya buat. 4 2 3.
Ini nanti pada saat kesentuh 1.3423 ini kita menunggu dulu, kita lihat volumenya di sini, transaksinya apakah kita bisa untuk open posisi buy nanti di sini. Karena ini kalau kita perhatiin yang masih agak bersih, takutnya masih ke area ini 3346. Karena lumayan juga kalau dari area ini ke sini lumayan besar, reaksinya 70-an pips. Masih agak berisiko. Jadi polanya seperti ini. Tinggal nanti dilihat, tinggal dicatat aja. Nanti dilihat di 1.3423 dan 1.3346. Ini untuk area BPSD di area 1.34250 dan 1.3460. Jadi untuk GBP USD ini jangan pasang buy limit sekarang ya di sini. Kita menunggu dulu sebentar. Apakah kita bisa entry di sini di 1.3425 atau di 3346. Paling bagusnya menunggu datanya saja. Aman. Paling bagusnya kita menunggu aja sebentar. Jadi tinggal kita lihat di sini atau yang sering belajar mengenai kayak price action atau belajar formasi candlestick, nanti lihat di sini perubahannya. Nah, takutnya kenapa kita nggak pasang, karena ini agak lumayan ini. Kalau kita secara lihat di time frame ini kan agak lumayan. Kalau kita bisa kita ambil lagi dari bawah ini retracementnya, kita ambil gimana cara retracementnya itu ya ini. Takutnya masuk ke area ini 31. Ya paling amannya kita wait and see aja dulu. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari Pak Rino. Pak Rino di Bogor. GBP Jepannya. GBP Jepang ini sebenarnya ini selalu saya katakan kemarin bahwa untuk pound sterling ini paling bagus ditransaksikan itu di open market London jam 2 siang sampai jam 3, atau di open market New York di jam sekarang jam 7 sampai jam 8. Itu area-area untuk open posisinya. Coba kita lihat dulu. Dan biasanya pound sterling yen ini hampir sama dengan searah dengan pound sterling USD. Ini. Nanti coba saya buatkan untuk ini. 14. Karena kalau untuk pound sterling yen sebenarnya ini biasanya orang rata-rata yang suka scalping, nah ini bisa dimanfaatkan. Menarik sebenarnya. Ini juga sering transaksi di pair ini.
menjadi ini. Kalau sebenarnya ini kalau kita perhatikan ini masih cenderung melemah sih sebenarnya. Cuman harap hati-hati aja masih kasar ini. Jadi paling aman itu biasanya kalau untuk strategi GJ itu biasanya kita pakai buy stop atau sell stop dengan target 10 sampai 20 tips biasanya itu yang digunakan. Karena di kategori apa kategori pair yang untuk scalper karena fluktuatif juga biasanya bergeraknya naik tiba-tiba 30 tips sebaliknya juga 30 tips dan pergerakan hariannya juga lumayan di atas 100 pips per hari. Jadi untuk BD dua opsi stop 150.38 TP 150.600 SL 10.12 kosong stop tuh 150 kosong TP 9.90 jadi Pak Rino untuk euro USD tinggal dua opsinya buy stop 150.38 TP di 150.60 SL di 150.12 atau SL stop di 150.100 dan satu stop TP-nya di 149.900 dan SL di 150.35. Paling ini yang bisa kita manfaatkan untuk poster ini. Nah, karena ada TP-nya itu cuma biasa kita manfaatkan 15 sampai 20-an tips. Nah, paling namanya sih begitu. Polanya seperti ini nanti. Sama-sama Pak Rino. Stop. Kalau sekarang seperti ini, prepare untuk posisi opennya. Kemungkinan besar ini masuknya self stop sih. Kan kalau kita pahami marketnya ini apa pairnya ini biasanya cepat kembalikannya. Biasanya kita cuma pakai di time frame 15 dan 30 GJ Pak Rino pakai time frame kalau misalkan scalper perhatikan saja nih GJ. Perhatikan ya di time frame 15 ya fokusnya di situ aja di PJK-nya. Tinggal kita lihat masuk tidak. Ini nggak bisa kita pasang sell stop, ini nggak terlalu dekat. Kita coba dulu. Poin 10 5 9 poin
92. Belum bisa dipasang sell stop karena terlalu dekat. Jadi minimal 10 pips ya, 10 poin dari harga running kalau misalkan kita pasang sell stopnya. Apa-apa ini bisa dipantau kok. Goldnya bolak-balik, nah, ini masih berada di area ini. Kemungkinan besar cuma bergerak di area ini sama yang kita buat tadi, bolak-balik ya. Jangan terpancing dengan pergerakan seperti ini gold, yang biasanya juga pembalikannya cepat. Bisa dilihat yang 15-nya. Nah, kalau kita perhatikan yang 15-nya sama, goldnya yang besar bolak-balik masih di area ini. Masih bergerak di area ini. Jadi yang punya posisi sell tadi di close saja. Sip, kita lanjut sambil jawab pertanyaan mana. Oh, tadi pertanyaan Mas Elia satu. Yang bertanya Pak Bagus, Ausi. Ausinya udah bergerak ya. Ausinya hampir sama Pak Bagus dengan Pound USD dan Euro USD masih searah. Karena kalau kita perhatikan ini lumayan nih, indeks dolarnya masih menguat karena target indeks dolarnya sebenarnya ini ke 9421. Jadi kemungkinan besar yang berlawan dengan indeks dolar itu seperti Euro USD termasuk Aussie, Pound Sterling itu kemungkinan besar masih melemah. Nah, untuk targetnya Aussie 7202 ini 72 masih ke sini 7202. Tinggal sedikit lagi sih ini. Mana tadi pertanyaan dari Pak support AUD USD di harga 0.7200. Ini tinggal sedikit lagi nih sebenarnya 7202 202. Jadi Pak Bagus untuk ausinya sebenarnya targetnya ke sini di 7202, kemungkinan besar ke area ini dulu. Habis itu balik ke harga ini di 7218. Cuman harap hati-hati, ada masih agak berisiko untuk posisi buying di situ. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan indeks dolar ini masih strong bullish. Harap hati-hati. Ini kita coba lihat di sini. Kalau kita perhatikan juga opsinya Pak ini currency strength meternya ini lumayan bearish juga di ausinya dan strong bullishnya itu di indeks dolarnya. Jadi harap hati-hati ya. Oke, kita lanjut. Ini ada pertanyaan dari ini itu Pak Jiono. Oke, ini crude oil. Crude oil ini sudah kita sampaikan kemarin bahwa target terjauhnya itu di sebenarnya TP-nya udah kena Pak Mujiono. TP2-nya 7390 dan target terjauhnya itu di 7624. Ini harap hati-hati. Karena kemungkinan besar masih ke area ini 75. Jadi crude oil ini bisa kita
untuk pertanyaan untuk ini kemungkinan besar ini kamu cuma sampai di sini karena kita udah sampaikan kemarin. Nah ini kemungkinan koreksi dulu kalau kita perhatikan. Kita bisa pasang di sini. Tujuh 75.17 pasang di sini. Satu, dua, L. Jadi untuk urut oilnya ini ini harga 75.17 76.5 itu 1.17 dua 73 Crude oil ini kemungkinan besar ini koreksi dulu karena kalau kita perhatikan ini udah kena titik terjatuhnya 7665. Kalau kita perhatikan juga DP ini berada di area resisten itu ini sekarang. Nih, yang kemungkinan besar ini koreksi dulu. Yang paling bagusnya ini kita fokus untuk sell limitnya. Ini bisa dipasang kok sell limit di sini. Kita pasang sell limit. Price 5 ambil tengah-tengahnya di 50. Itu 50 stop loss 36. Jadi untuk crude oil ini kita masih fokus untuk nge-sell-nya. Goldnya enggak ya, kalau kita review dulu kembali sedikit. Pound sterlingnya masih sama, masih kesini 3423. Euro USD nya juga sama. Ini Euro USD nya menarik, ini bisa pasang buy limit di sini 1,6 sekitar 40-an pips lagi. USD Jepangnya ini agak berisiko, kalau ini USD kita skip dulu. SPY masih berada di resisten. Ini tinggal kita lihat sebentar datanya keluar. Hang Seng yang suka transaksi Hang Seng, coba kita lihat dulu Hang Sengnya. Oh, masih agak berisiko.
Jadi malam ini kita fokus sebentar malam, fokus di pound sterling USD dan euro USD. Menarik, terutama euro USD ini karena sedikit lagi kita bisa manfaatkan untuk nanti posisi dari ini. Untuk pound goldnya di close saja karena kemungkinan besar masih bergerak di cara ini. Jadi mungkin seperti itu. Kalau misalkan belum sudah nggak ada yang bertanya, ya mungkin seperti itu Pak Ardi. Oke, berarti market kemungkinan masih bolak-balik ya, tapi dari euro sama pound sterling mengalami pelemahan ya bro ya, Ya penguatan Pak. US ini ya, Ya. penguatan US ya. Cuman kita nggak tahu nih nanti pidato Gubernur Bank Sentral Amerika apakah semakin membuat pound sterling, semakin membuat US dolarnya menguat lagi atau balik turun lagi atau melemah. Nah, kita juga nggak tahu nih nanti malam. Apalagi nih datanya sebentar dari US indeks dolar, pound sterling dengan euro juga Pak ya. Iya, pound sterling juga Bank Sentral Inggris juga ikut pidato nanti malam. Yen, euro, lumayan banyak ya. Bersama itu jadwalnya. Jadi Eropa, Inggris, Jepang, sama Amerika. Cuman kita nggak tahu nih apa yang mau dibicarakan nih bro. Jadi agak sedikit berhati-hati ya bagi para trader yang saat ini lagi melihat live trading kami di channel YouTube maupun di Klik Meeting. Karena nanti malam ada 4 negara atau 4 bank sentral dari negara-negara maju, Eropa, Jepang, Inggris, dan Amerika akan melakukan pers conference di jam yang sama. Nah, ini agak sedikit ramai nanti. Ya, pokoknya diperhatikan untuk risk manajemennya, perhatikan juga money management, equity, jumlah lot juga diperhatikan. Kalau market bergerak searah dengan open posisi nggak masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau market bergerak berlawanan dengan open posisi. Nah, itu yang jadi masalah di situ. Jadi paling nggak untuk equity diperhatikan bagi teman-teman trader yang saat ini masih ada open posisi sampai nanti malam jam 10:45. Nah, seperti itu. Oke bro, sepertinya nggak ada yang ditanyakan lagi dari YouTube, kemudian Klik Meeting juga sudah kita bahas semuanya. Saya rasa cukup untuk live trade pada malam hari ini. Terima kasih Bro Ardiansyah untuk analisanya, juga teman-teman trader yang sudah berpartisipasi dalam acara live trading GK Invest cabang Semarang yang kita adakan rutin setiap Rabu dan hari Jumat jam 7 malam. Oke, saya rasa cukup apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi Anda semuanya. Jangan lupa tetap menggunakan batasan stop loss tetap dipasang supaya kerugian juga terkontrol, modal masih ada, besok market masih jalan lagi dan besok bisa untuk bertransaksi lagi. Oke, saya Rudi Oktrana dan teman saya Ardiansyah, kita mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat istirahat, salam profit dan sukses untuk kita semuanya. Terima kasih.